Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum daring sistem basis data. Sebelum kita membahas ke materi inti, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang kontrak praktikum. Bagi mahasiswa yang mengambil praktikum basis data, kami akan mengajar dengan metode team teaching. Adapun instruktur dari tim teaching ini yaitu terdiri 1. Bapak Ismail Abdul Razak Zulkarnain. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Khairul Nurfitri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai data dari instruktur, kalian bisa klik di bebas.umpo.ac.id, kemudian mencari praktikum BASDAT atau basis data. Kemudian untuk kontrak kuliah yang lain yaitu mengenai penilaian. Untuk penilaian yang akan kita ambil yaitu terdiri dari yang pertama adalah kehadiran, kemudian yang kedua tugas, dan yang ketiga adalah laporan praktikum. Lalu apa saja materi yang akan kita bahas pada praktikum daring ini? Materi terdiri dari 1. Mengenal database, 2. Perancangan basis data dan MySQL, 3. Data manipulation language, 4. Fungsi MySQL, 5. Storage procedure, 6. Trigger, dan yang terakhir adalah grant atau revoke. Untuk materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan database, instalasi MySQL dan SAM, dan yang ketiga adalah perancangan database. Oke, silahkan simak video berikut untuk mengikuti praktikum daring pertemuan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan pertama di praktikum pengenalan basis data. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana basis data itu dikenal atau bagaimana apa fungsi dari basis data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktikum basis data. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pengenalan basis data. Baik, langsung saja mengenal database. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, yaitu tempat bersarangnya atau tempat berkumpulnya data-data. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Itu nanti direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya, dan dimasukkan ke dalam dan dianggap atau dinamakan, diistilahkan dengan data. Beberapa definisi tentang basis data yaitu yang pertama adalah basis data merupakan himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga adalah kumpulan dari file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Operasi dasar pada database adalah berbagai macam, yang meliputi yang pertama adalah pembuatan basis data baru, yaitu adalah create database, pembuatan database baru. Kemudian ada penghapusan database, yaitu drop database. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data. Jadi ada beberapa file atau beberapa tabel yang dibuat dan dimasukkan ke dalam database, yaitu adalah create tabel. Kemudian ada penghapusan tabel, yaitu drop tabel. Kemudian penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau insert. Kemudian pengambilan data dari sebuah file table atau retrieve, source. Kemudian perubahan data dari sebuah file tabel atau update, kemudian penghapusan data dari sebuah atau beberapa file, yaitu delete. Kemudian tujuan basis data yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Jadi pemanfaatan basis data ini memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan data dengan cepat dan mudah. Kemudian yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan.
Dengan basis data, efisiensi dan optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi data, baik dengan menerapkan jumlah pengkodean dan atau membuat relasi-relasi dalam bentuk file. Yang ketiga adalah keakuratan, accuracy. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan yang meliputi tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data, yang artinya sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan data. Kemudian ketersediaan, availability. Karena pentingnya pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi geografis. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data yang berada di luar lokasi atau di suatu lokasi dapat juga diakses menjadi tersedia bagi lokasi yang lain. Selanjutnya yaitu kelengkapan, completeness. Untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang, maka kita tidak hanya dapat menambah record-record data, tapi juga menambah struktur dalam basis data tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu adalah security. Memang ada sejumlah sistem pengelola basis data yang tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan basis data. Tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan dengan ketat. Dengan begitu, kita dapat menentukan siapa-siapa pemakai yang boleh menggunakan basis data beserta objek-objek di dalamnya. Kemudian, ada satu lagi, kebersamaan pemakaian atau shareability. Basis data yang dikelola oleh sistem yang mendukung lingkungan multi-user akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi beberapa tujuan basis data sangat dibutuhkan dalam era sekarang ini. Jadi data sekarang sudah berada di awan atau mungkin istilahnya cloud storage. Jadi sudah tidak menggunakan fisik atau misalnya memori. Kemudian penerapan basis data secara nyata, bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan antara lain kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, dan lain sebagainya. Itu sudah menggunakan penerapan basis data. Kemudian bentuk-bentuk organisasi yang sudah menerapkan basis data yaitu perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri manufaktur, pendidikan atau sekolah, telekomunikasi, bahkan industri rumah tangga pun sudah menggunakan basis data. Mengenal DBMS atau Database Management System. Jadi sebuah sistem itu adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Jadi harus saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama. Karena itu, secara umum, sebuah sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah komputer dan sekumpulan program. Jadi DBSN adalah program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses atau memanipulasi file-file pada database tersebut. Komponen sistem basis data yang pertama adalah hardware, sistem operasi, basis data, kemudian DBMS itu sendiri yang mengatur perangkat lunak yang mengatur sistem manajemen sistem basis datanya, kemudian ada usernya, ada programmer aplikasi, ada user mahir, kemudian ada user umum, kemudian ada user khusus. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi perangkat lunaknya. Jadi aplikasi lain bersifat opsional ini. Jadi artinya tidak tergantung pada kebutuhan pemakai. Abstraksi data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan fasilitas antarmuka dalam melihat data yang lebih ramah atau user oriented kepada pemakai. Untuk itu, sistem tersebut akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara. Abstraksi data merupakan tingkat atau level dalam bagaimana melihat data dalam sistem basis data. Ada 3 level abstraksi. Yang pertama adalah level fisik atau physical level. Level ini merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya data itu disimpan.
Pada level ini pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri saja. Level 2 yaitu level konseptual. Level ini merupakan data yang terjadi di dalam database sebenarnya, disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data lain. Yang ketiga ada level penampakan atau view level. Level ini merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menunjukkan sebagian dari basis data. Banyak user dalam sistem basis data tidak akan terlibat dengan semua data informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata pemakai diatur oleh aplikasi end user. Data yang diperhatikan juga bisa tidak berasal dari data sebuah tabel, tapi mewakili relasi antar tabel. Tapi bagi pemakai, menggunakannya terasa sebagai satu kesatuan yang kompak. Oke, itu saja pengenalan dari database yang bisa saya sampaikan untuk secara detailnya, kita prakteknya di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah praktikum, yaitu praktikum basis data, di mana pada pertemuan pertama ini saya akan membahas bagaimana cara instalasi software XMPP untuk pendukung di praktikum basis data. Jadi di dalam XMPP ini sudah terinstall database MySQL. Jadi nanti untuk database, ketika kita membuat database, mengelola database, membuat tabel-tabel, itu sudah ada di dalamnya. Baik, untuk menginstal XMPP kalian harus menuju ke websitenya terlebih dahulu, yaitu apacofriends.org. Oke, kemudian kalian cari di laman download, kemudian di situ ada XMPP for Windows versi 7.2.34 atau yang lain 7.4.11. Nanti kalian akan mendapati beberapa link download, di mana link download tersebut sudah terbagi menjadi berbagai macam versi. Jadi dilihat saja versi yang paling terbaru, yaitu versi yang 7.4.11. Ya ini ya. Jangan lupa dicek bahwasanya Windows kalian itu ada 64 bit atau 32 bit, atau mungkin pakai Linux, atau mungkin pakai Mac dan lain sebagainya. Oke, jadi kita harus download salah satu dari ketiga link ini. Oke, yang paling terbaru adalah ini. Jadi nanti silakan download dan ditunggu saja. Kemudian karena saya sudah mendownload, otomatis saya sudah punya ininya, XMPP-nya, yaitu ini XMPP Windows x64. Kemudian kita klik 2 kali, pilih yes. Kalau ada warning seperti ini, because unactivated user account control on your system, some foundation XMPP are possible restricted. With UAC, please avoid the install XMPP to C program file missing with permission or deactivated UAC with msconfig after it is setup. Klik OK saja. Oke, setelah itu kita pilih next. Kemudian secara default sudah tercentang semuanya, kita pilih next. Kemudian folder untuk directory untuk instalasinya sudah terdefault, yaitu C XMPP. Next saja. The selected folder is not empty, please select different folder. Coba kita buat folder XMPP. Oke, kita buat folder yang baru, misalnya di XMPP sini. XMPP, karena mungkin saya sudah ini ya, sudah menginstal XMPP-nya ya. Jadi sudah ada XMPP.
Ini untuk contoh kalian saja, nanti saya install. Jadi klik saja sini, select folder, kemudian di next, pilih bahasanya bahasa Inggris, tinggal di next saja. Nah ini dia hanya menuju ke directory instalasi, website instalasinya. Di close saja nggak apa-apa, otomatis nanti menuju ke setup instalasinya. Klik next lagi, tinggal ditunggu ininya, prosesnya. Oke, baik, jika muncul pesan seperti ini, klik cancel aja enggak apa-apa, atau jika ingin allow access juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya allow access saja. Oke, jika sudah, klik finish dan nanti otomatis langsung maksudnya udah langsung mulai ininya, jalan aplikasinya. Otomatis nanti jalan di samping sini. Nah, sudah ada. Nanti kita tinggal pilih yang mana dengan modul yang tertera di SMPP. Kalau kita nanti pilih MySQL, tinggal kita klik start, kemudian sudah berjalan untuk MySQL-nya. Oke, untuk pembahasan database, detail database akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktikum basis data, ini adalah materi yang ketiga dari materi bagian ketiga dari materi yang pertama, yaitu perancangan basis data. Kita mulai di perancangan basis data, yaitu komponen basis data. Untuk merancang basis data, kita perlu mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen basis data tersebut. Komponen yang paling penting adalah entitas dan atribut. Di antaranya adalah yang pertama, entitas digunakan untuk menerapkan integrasi pada tingkat entity atau tabel agar setiap instance atau record atau baris pada suatu entity bersifat unik yang disebut sebagai primary key, sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, semua pelanggan atau pelanggan saja dengan entitas Ani, Budi, Amin, dan seterusnya itu otomatis berbeda. Semua mobil atau mobil apa saja dengan entitas mobil Kijang, Starlet, dan lain sebagainya. Semua mahasiswa atau mahasiswa saja dengan entitas Eti, Ahmad, dan lain sebagainya. Itu merupakan entitas. Kedua adalah atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Penetapan atribut bagi sebuah entitas umumnya memang didasarkan pada fakta yang ada, tetapi tidak selalu seperti itu. Istilah atribut sebenarnya identik dengan pemakaian kolom data. Atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal ditunjukkan pada atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap basis data. Contohnya, yang pertama adalah NIM. Otomatis dia memiliki satu jenis basis data, yaitu angka. Seperti itu. Nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Karena atribut-atribut tersebut hanya dapat bernilai satu nilai. Contoh atribut bernilai banyak, yaitu atribut hobi, karena bisa diisi dengan banyak nilai. Seseorang bisa memiliki hobi lebih dari satu, seperti itu. Atribut harus bernilai. Ada sejumlah atribut pada sebuah tabel yang kita tetapkan harus berisi data. Jadi nilainya tidak boleh kosong atau tidak boleh nol. Contoh NIM atau nama mahasiswa. Karena setiap mahasiswa yang ingin datanya disimpan pada tabel tersebut, paling tidak harus diketahui nama dan NIM-nya. Atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan pada atribut atau tabel lain yang berhubungan. Contohnya adalah atribut angkatan. Misalnya angkatan dari 2020 nanti diturunkan pada alumni 2020 dan sebagainya. Kemudian ada atribut IP, otomatis nomornya diturunkan dari nomor
IP address dari jaringan komputer. Normalisasi. Dalam perancangan basis data perlu dilakukan secara cermat agar dihasilkan basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan, dan mudah dalam manipulasi data. Salah satu cara dapat dilakukan dengan merancang basis data dengan melakukan normalisasi. Bagaimanalah normalisasi itu? Normalisasi itu adalah proses penyusunan tabel-tabel yang tidak redundan atau double, yang dapat menyebabkan anomali pada saat terjadi operasi manipulasi data, seperti tambahan, pengubahan data, atau hapus data. Anomali yaitu proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data, atau membuat sesuatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Sebuah tabel dikategorikan efisien atau normal jika telah mengalami 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika ada dekomposisi tabel di mana dekomposisinya dijamin aman, yaitu lossless joint decomposition. Dekomposisi adalah proses pemisahan satu tabel menjadi 2 atau lebih. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga adalah tidak melanggar Boyce Code Normal Form. Tahap-tahap normalisasi. Yang pertama adalah bentuk 1 atau bentuk normal ke 1 atau 1NF normal form, dengan cara menghapus semua pengulangan grup dan mungkin diperlukan pemecahan relasi menjadi 2 atau lebih. Pada langkah ini diperlukan pula penetapan kunci primer atau primary key. Suatu relasi dikatakan berada dalam bentuk normal ke-1 bila tidak terjadi pengulangan grup atau semua data bersifat atomik. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan parsial atribut, yaitu merubah atau memecah relasi sehingga semua atribut bergantung fungsi pada kunci primer. Ini disebut bentuk normal yang kedua. Mengeliminasi ketergantungan transitif, yaitu merubah atau memecah sebagai relasi sehingga semua atribut yang bukan kunci tergantung pada fungsi secara penuh pada kunci primer tersebut, atau tidak ada ketergantungan parsial, yaitu ketergantungan atribut pada atribut yang bukan kunci. Ini disebut bentuk normal ketiga atau 3NF. Secara gambar akan saya contohkan seperti ini. Jadi ini adalah tabel informasi di bentuk normal atau bentuk umum. Ada ISBN, ada judul, ada halaman, dan ada topik. Kita pecah atau kita susun menjadi bentuk normal pertama. Ini adalah bentuk normal pertama. Jika kita bandingkan dengan tabel yang pertama, yaitu misalnya di sini ISBN ini, buku dengan ISBN ini yang judulnya PHP, dia mempunyai halaman 631 dan mempunyai 2 topik, yaitu program pemrograman dan internet. Nah, dari sini kita akan memecah menjadi 2 tabel, masing-masing 2 tabel, karena 2 buku ini juga mempunyai masing-masing 2 topik yang berbeda. Jadi dipecah menjadi 4 tabel. Nah, ini adalah 1 buku, namun menjadi 2 tabel, yang bawah pun menjadi 2 buku, menjadi 2 topik. Seperti itu. Itu bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua, yaitu seperti ini. Jadi untuk buku ISBN dengan seperti ini, judul buku ini, judul buku ini, kemudian halaman ini, halaman ini. Jadi dengan ISBN kita jadikan menjadi primary key, kita pisahkan menjadi 2 tabel, yaitu tabel ISBN dengan judul buku dan tabel ISBN dengan topik. Otomatis di kedua tabel tersebut sudah berkesinambungan. Yang punya tabel dengan ISBN ini, otomatis dia berkesinambungan di sini. Nah, sini dengan 2 ini. Oke. Yang punya ISBN belakangnya 1 otomatis berkesinambungan di sini. Nah, inilah menjadi suatu tabel relasi. Seperti itu. Jadi itu merupakan perancangan basis data
Jadi pada kalian yang belum paham, nanti akan kita praktekkan secara langsung bagaimana cara membuat basis data dan bagaimana membuat relasi antar tabel di dalam sebuah basis data, dan langsung kita membuat contoh-contohnya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita cukupkan pada kesempatan pada hari ini atau pada materi ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan atau kita praktekkan pada basis data di aplikasi MySQL. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah materi pertemuan pertama yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa klik ruang diskusi di bebas.unpo.ac.id pada praktikum Basdat. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.